Kepada mereka, Yesus menggunakan kata-kata yang keras, yaitu ancaman dan hukuman, dengan harapan hal ini akan menjadi suatu shock terapi bagi mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 12 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Kuatkanlah iman kami untuk semakin berserah kepadamu dan mampu membuka hati kami untuk menerima bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 11 ayat 20-24. Tentunya saudara-saudari sudah mempersiapkan bacaan atau Injil di hadapan kita masing-masing. Mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini ada beragam cara untuk mengingatkan dan membawa seseorang yang telah melakukan kesalahan itu untuk berbenah diri dan kembali ke jalan yang benar. Ada yang cukup diberitahu secara halus. Ada yang perlu diajak wawan hati secara personal. Ada juga yang perlu ditegur secara tegas dan butuh ditunjukkan kesalahannya. Ada pula yang sedemikian degil dan keras kepalanya sehingga agar sadar dari kesalahannya itu dan mau berubah dibutuhkan kecaman dan bahkan diancam dengan hukuman-hukuman tertentu. Yang terakhir inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap penduduk kota Betsaida dan Korazim, yang meski telah diberi tanda dalam rupa mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, tetapi mereka tetap tidak mau bertobat dan tidak mau berubah. Kepada mereka, Yesus menggunakan kata-kata yang keras, yaitu ancaman dan hukuman, dengan harapan hal ini akan menjadi suatu
shock terapi bagi mereka. Jika peringatan paling keras telah diberikan kepada pihak yang bersalah dan tidak mau berubah, maka ia harus bertanggung jawab atas pilihan sikapnya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pun dalam karya pelayanannya menghadapi kebebalan hati yang sama dari kaum bangsanya. Justru di tempat-tempat di mana Yesus melakukan banyak mujizat, banyak tanda di sana. Misalnya saja Korazim, Betsaida, Kapernaum. Banyak orang tidak menerimanya, tidak mau percaya kepada pewartaan Injil Yesus. Ia diragukan, difitnah, ditolak oleh pemuka agama Yahudi dan juga kaum tua-tua, bahkan sebagian rakyat. Namun sebaliknya, justru orang-orang yang bukan Israel yang lebih percaya kepada Yesus. Kaum perempuan, Sirofenisia, orang Samaria, perwira Romawi, penderita kusta Samaria, dan lain-lain. Saudara-saudari yang terkasih, bahwa percaya kepada Tuhan datang bukan dari status kita, melainkan dari tindakan beriman yang nyata, berani berserah dan setia kepada Yesus. Dan ini menjadi refleksi untuk kita semua, menjadi panggilan kita semua. Yesus hari ini juga mengingatkan kita, pastinya kita masing-masing punya rahmat anugerah yang Tuhan berikan. Itu menjadi tanda, menjadi sarana bagi kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya akan rahmat dan anugerah Tuhan itu. Marilah, saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, supaya kita selalu dibimbing agar mampu untuk mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan, dan kita percaya pada kuasa sabdanya yang selalu menghidupkan kita. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran. Marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.